mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini Allah kumpulkan kita dalam majelis maulid. Jadi ada yang mengatakan maulud, ini yang paling cocok adalah maulid. Kalau maulud ini adalah bayi yang dilahirkan. Kalau maulid ini adalah hari kelahiran atau bulan kelahiran. Maka ini acara adalah maulid, memperingati daripada lahirnya manusia terbaik sepanjang sejarah, yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memuji beliau. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah korbankan hartanya, korbankan nyawanya, korbankan segala-galanya untuk siapa? Untuk kita semua. Beliau rela bersusah payah untuk kesenangan kita. Beliau rela untuk menderita supaya kita ini bahagia. Maka sepantasnya lah kita di malam ini merasa gembira atas kelahiran beliau, hadirnya beliau ke dunia ini. Al-Kisah, ada satu cerita dalam satu perayaan maulid seperti ini. Ada seorang guru bertanya kepada muridnya, "Wahai muridku, wahai santriku, sekarang ini Allah lagi ngapain? Allah lagi ngapa?" Maka santri dengan kerendahan hatinya, "Wahai guru, saya nggak tahu." Maka guru tadi menjelaskan, "Ketahuilah wahai muridku, sesungguhnya sekarang Allah sedang bersalawat kepada Nabi." Sallu ala Nabi Muhammad. Allah perintahkan sholat, tapi Allah enggak sholat. Allah perintahkan zakat, tapi Allah enggak zakat. Allah perintahkan untuk berhaji umrah, tapi Allah sendiri enggak haji juga enggak umrah. Tapi Allah perintahkan sholawat, Allah sendiri juga bersolawat. Tadi dibacakan ya dalam sholawat tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna. Ini dalam ilmu nahwu, ilmu sorof, yusalluna ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini punya dua zaman, dua masa, yaitu hal dan istiqbal, yaitu masa sekarang dan yang akan datang. Maka sekarang ini ya, karena lafalnya adalah yusalluna, maka Allah ini sekarang sedang bersolawat dan akan selalu bersolawat. Tadullu alal istimrar, akan selalu dan selalu. Setelah Allah contohkan bersolawat, malaikat juga bersolawat, maka Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian. Al aslu fil amri lil wujub. Ini dalam kaidah fikih, asal di dalam perintah ini hukumnya wajib. Maka sholawat ini hukumnya apa? Wajib. Orang kok tinggalkan sholawat, sholat tanpa sholawat, sholatnya tidak sah. Doa tanpa sholawat, doanya juga tidak diterima. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang daripada kitab Al-Hikam, mengatakan, jika kamu habiskan umurmu untuk beribadah, setelah itu Allah berikan sholawat satu kepadamu, maka satu sholawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untukmu ini mengalahkan seluruh amalmu selama hidupmu.
Sering kita dengar sebuah hadis ya. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asron. Barang siapa yang bersolawat ke atasku, kata Nabi, satu solawat, maka Allah akan berikan kepadanya 10 solawat. Untuk memasukkan kita ke dalam surga ini cukup 1 solawat saja. Tapi Allah nih, istilah Jawanya itu bombong tahu. Supaya kita ini senang, kita bersolawat 1, Allah bersolawat berapa? 10 kali kepada kita. 1 solawatnya Allah ini cukup menjadi tiket kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi di awal muqaddimah disampaikan hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini kadang hadis ini dipedot, hadisnya diputus, hadisnya cuma separuh yang belakang saja. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku maka akan bersamaku di dalam surga. Hadis awalnya dibuang. Maka untuk orang yang cinta saja, Pak, untuk yang cinta saja ini sudah sudah begitu banyak pahalanya. Apalagi ya, ihya'us sunnah, ittiba. Kita ini mau gak mau hanya muhibbi, orang yang cinta kepada Nabi. Tapi kita belum ihya'us sunnah, menghidupkan daripada sunnah-sunnah beliau. Ada seorang ulama besar dari India, beliau bernama Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahwalawi, pendiri Jamaah Tabligh. Beliau mengatakan, dari seluruh sunnah Nabi saya baru tahu 1%. Ini ulama besar. Dari seluruh sunnah Nabi saya baru tahu 1%. Dari 1% yang saya kenal, baru 1% yang saya amalkan. Ini ulama besar. Apalagi kita, berapa persen kira-kira, Pak? 0,0000. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berkumpul. Jadi nanti di padang mahsyar nanti, Pak, ketika seluruh manusia dikumpulkan, Allah akan bertanya, ainal mutahabbina fiyya, di mana orang-orang yang saling mencintai karena aku. Kita datang ke sini karena Allah, kita bertemu karena Allah, juga berpisah karena Allah. Jadi yang Allah panggil bukan ainal musallin, di mana orang-orang yang sholat, ainal muzaki, di mana orang-orang yang zakat, ainal hujjaj, di mana orang-orang yang haji. Tidak. Tapi yang Allah panggil apa? Ainal mutahabbina fiyya. Siapa? Di mana orang-orang yang saling mencintai karena aku. Maka alhamdulillah ini Jamaah Al-Awwabin ini selama 40 malam mengumandangkan daripada maulid. Bedanya sholawat dengan maulid, kalau sholawat ya, ini kita 1 sholawat Allah berikan 10. Tapi kalau kita ini baca maulid, kisah kelahiran Nabi, maka Nabi hadir. Loh, mana? Kok nggak kelihatan? Jadi ketika kita makhlul qiyam, kita suruh berdiri, ini kita menghormat kedatangan Nabi. Nabi hadir ke sini bukan cari cucunya. Oh, gimana cucu saya? Enggak. Maaf. Tapi Nabi ini datang untuk melihat kita, menyaksikan umatnya. Jadi seringkali kita membaca maulid, maka Nabi akan kenal dengan kita nanti di akhirat. Oh, ini dulu baca maulid, saya kasih syafaat. Ini ada orang ngaku-ngaku umat Nabi. Jadi ada dalam hadis Sahih, hadis Bukhari. Jadi ketika ada orang rombongan ingin mendekat kepada Nabi, Nabi ketika itu ada di dalam haud, telaga Kautsar. Ada orang-orang yang datang, maka dicegah oleh malaikat, jangan, kamu nggak boleh.
Maka Nabi lihat dari jauh, mukanya bersinar, tangannya bersinar, kakinya bersinar. Oh itu umatku itu, biarkan dia datang. Maka kata malaikat, wahai Nabi, ini benar umatmu ya. Tapi engkau tidak tahu apa yang mereka buat setelah sepeninggalmu. Mereka telah mengada-ngada dalam agama, mengamalkan apa-apa yang tidak engkau ajarkan. Maka setelah mendengar keterangan daripada malaikat ini, Nabi marah juga. Nabi katakan, sukon, menjauh kalian. Ini umat Nabi tidak cinta dengan Nabi, di akhirat pun Nabi gak suka-suka. Maka kecintaan ini perlu kita tanamkan dalam hati kita. Ada dalam kisah hadis seorang Arabi, Arab Badui. Ketika itu Nabi sedang khutbah. Tiba-tiba orang Badui ini, Arab dusun, dia berdiri, mata sah. Wahai Nabi, kapan hari kiamat? Namanya orang Badui, orang alasan, ini nggak tahu sopan santun. Nabi sedang khutbah, dia berdiri, mata sah, kapan hari kiamat? Maka Nabi ketika itu tanya lagi, balik tanya, ma'adattallaha, wahai Arabi, apa yang kamu persiapkan untuk hari akhir, untuk hari kiamat? Maka Arabi tadi katakan, ma'adatu bikasratis sholah wala saum wala zakah walakin uhibbullah wa rasulah. Untuk hari kiamat ini wahai Rasul, saya tidak siapkan dengan banyaknya sholat, saya tidak siapkan dengan banyaknya zakat, banyaknya sedekah, tidak. Saya cuma satu modal saja. Apa itu? Saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi katakan, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Kalau kita cinta Allah, kita akan bersama dengan Allah. Kalau cinta kepada Nabi, kita pun akan bersama dengan Nabi. Saya lanjutkan tadi, ketinggalan hadisnya. Barang siapa yang mencintaiku, maka akan bersamaku di dalam surga. Ini cinta kepada Nabi bersama dengan surga. Nah, cinta kita ini harus ada bukti. Cinta tanpa bukti ini namanya cinta palsu. Maka hadis sebelumnya mengatakan, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, sungguh ia cinta kepadaku. Maka sunnah ini, Pak, ulama katakan ada 3 macam. Ada sunnah surah, ada sunnah sirah, ada sunnah sarirah. Yang ketiga-tiganya ini nggak ada sunnah kecil, tuh nggak ada. Semua sunnah nilainya besar. Satu sunnah ini harganya melebihi dunia beserta isinya. Yang pertama sunnah surah, bentuknya Nabi. Jangan dikira orang jenggotan ini nggak berpahala. Orang jenggotan ini orangnya maksiat, jenggotnya mengalir pahala. Ada orang jenggotan lihat televisi, matanya maksiat tapi jenggotnya ibadah. Dan ini sunnah yang tidak terputus. Bahkan sampai kita meninggal dunia, kita jenggotnya masih di bawah, ini masih mengalir terus. Ini yang nggak ada jenggotnya dicukur, Pak ya. Wah, kelihatan takut jadi teroris. Enggak, Pak. Jenggot ini sunnah, hadisnya jelas ya. Berbedalah kamu dengan orang kafir. Kalau orang kafir pelihara kumis, kamu pelihara apa? Jenggot. Nah, hadisnya jelas. Sunnah surah ini bentuk Nabi, pakai peci, pakai sarung, ini termasuk sunnah. Dalam mukaddimah kitab Hayatus Sahabat dijelaskan ciri-ciri umat akhir zaman, sarungnya di atas mata kaki. Ini jelas hadisnya. Yang pakai celana ya nggak apa-apa ya. Tapi sunnahnya pakai sarung. Ini namanya sunnah surah. Ada sunnah sirah ya. Sunnah sirahnya apa? Perjalanan Nabi, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, ini semuanya sunnah. Cara jalan Nabi,
berkendaraannya Nabi, tidurnya Nabi, ke WC-nya Nabi, wudhunya Nabi, sholatnya Nabi, seluruhnya 1x24 jam. Ini adalah sunnah. Yang tertinggi daripada sunnah-sunnah adalah sunnah sariroh. Sunnah sarirohnya apa? Risol fikir Nabi. Ini yang sudah hilang sekarang. Risol fikir Nabi ini apa? Bagaimana seluruh umatnya masuk surga. Maka hari-hari Nabi datang kepada kaumnya, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan percaya, kalian akan selamat. Di sunnah terbesar ini adalah dakwah. Dakwah ini gak harus pakai serban, gak harus pakai jubah, enggak. Dakwah ini mengajak, mulai dari diri kita. Saya ajak diri kita, saya ajak saya sendiri, saya harus sholat di musola setiap 5 waktu. Paksakan diri kita, ajak diri kita. Saya harus tahajud setiap malam. Saya harus baca Quran 1 juz minimal setiap hari. Ngajak diri kita. Setelah itu keluarga, ya. Istrinya bagaimana diajak taat, anak-anaknya diajak taat. Baru lingkungan sekitar, tetangga, ya. Ada tetangga belum ke masjid, Pak mari ke masjid. Oh itu tugasnya jauh lah, bukan. Ini tugas Nabi dan umat Nabi. Kalau kita ini cinta dengan Nabi, harus hidupkan juga sunnah Nabi. Sunnah terbesar Nabi ini mengajak umat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sedikit saja yang dapat kami sampaikan. Ini masih ada doa, nanti masih ada ramah-tamah, ada kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.